Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tony Trip. Oke, pada video kali ini saya ingin bercerita lagi ya tentang gimana enaknya dan beruntungnya menjadi cowok yang ganteng ya. Dimana sesuai judul ya, saya tidak akan mengedit ini video, saya tampilkan apa adanya. Si Doni ya, panggil lagi si Doni ya. Si Doni ini wah memang beruntung sekali ya kan. Di episode pertama itu udah dikejar-kejar 4 cewek cantik ya, disuruh nikahin ya, itu semuanya orang tuanya kaya raya semua. Ini ketika si Doni mau menikah, godaannya banyak sekali guys. Nah ya, ayo di sini siapa yang pernah mendapat godaan yang luar biasa ketika anda menjelang menikah, misalkan untuk besoknya atau lusanya menikah. Nah, si Doni ya, nih saya akan ceritakan ya. Si Doni mendapat tawaran pesta bujang oleh dua wanita cantik dan seksi yang hot pokoknya, waduh ya, dan merupakan itu merupakan teman kerjanya. Apa sih bang pesta bujang ya, begitulah guys, jadi kayak di unboxing dulu. Parah ini ya. Jadi memang bagi kalian ya, atau bahkan sudah melakukan, kadang pesta bujang itu besoknya menikah itu malamnya itu kadang ya pesta mabuk-mabukan atau gimana ya, dan selamatnya si Doni ini tidak melakukannya. Oke ya, kita awali. Nah, si Doni ya, ini lanjut kok, berlanjut ya, orangnya tetap sama ya kan. Jadi setelah si Doni ini di part satu kan, ketika dia dikejar-kejar oleh 4 cewek nih, dan ternyata nolak karena memang si Doni sadar diri 4 cewek ini orangnya kaya raya semua gitu loh bro. Si Doni ya sadar diri ya. Nah lanjut, akhirnya si Doni ini singkat cerita masih bekerja ya kan. Masih bekerja ikut perusahaan orang, menemukanlah, menemukanlah jodoh dan pasangan yang pas, yang menurut dia setara ya, serasi setara ya, selevel lah kasarannya ya. Dimana si Doni ini juga percaya diri bisa untuk menjadi suaminya si cewek ini. Nah ya, jadi perjalanan si Doni ini pun untuk menikah ini ya lumayan perjuangan banget ya. Bahkan si Doni menikah ini tidak minta uang sepeser pun sama kedua orang tuanya. Asik gak tuh? Asik dong ya. Jadi si Doni ini kenal sama ceweknya ini ya, kalau dibilang pacaran ya, dia total pendekatan itu 3 tahun. 2 tahun pacaran, 1 tahunnya itu tunangan ya, baru nikah. Jadi 2 tahun pacaran, tunangan. Nah tunangan ke nikah ini ada jeda 1 tahun. Nah ya, dan kebetulan memang calonnya si Doni ini ceweknya udah dewasa, umurnya juga udah lebih tua. Jadi memang bener-bener si Doni ini ngerasa cocok dan pas lah ya. Ketika si Doni ini kan masih ya umurnya masih muda gitu ya, masih perlu pendamping dan pembimbing. Nah sedangkan yang calonnya ini udah cukup dewasa. Nah singkat cerita jadi gini ya, ini kita sebelum kita ceritakan yang hot-hotnya, ini perjalanan si Doni ketika mau menikah nih. Setelah 2 tahun pacaran, si Doni ini akhirnya tunangan ya, karena memang dari pihak wanita ini ingin ada keseriusan. Kalau kamu serius ya, kata orang tuanya, segera minimal tunangan. Oke, si Doni tunangan. Nah saat acara tunangan itu, orang tua si wanita ini ingin menyegerakan pernikahan, jangan lama-lama lah, 3 bulan. Nah di saat memberikan seperti itu, si Doni langsung jawab, waduh mohon maaf pak, kalau saya 3 bulan dari tunangan ini langsung 3 bulan langsung menikah, saya belum siap karena memang masih banyak biaya-biaya yang perlu disediakan. Kasih saya 1 tahun. Wah gak kelamaan tau gini-gini. Ya udahlah, akhirnya orang tua si cewek ini mengerti ya kan, calonnya si Doni ini mengerti, calon besannya, dan akhirnya deal lah, sepakat lah ya, bahwa dari setelah tunangan 1 tahun kemudian baru menikah. Nah di sini si Doni ini alhamdulillahnya memang dia sedang bekerja di tempat perusahaan yang saat itu dia sudah mendapatkan gaji yang cukup lumayan. Dimana di perusahaan itu si Doni ini gajinya dapat 2 kali guys, dapat gaji pokok sama gaji bonus ya. Kalau gaji pokok itu cairnya akhir bulan, kalau gaji bonus ini cairnya tanggal 15. Nah jadi menurut dia
bisa digunakan waktu untuk nyelengi ya, untuk menabung ya. Jadi selama 1 tahun nih caranya si Doni nih biar biar biaya pernikahan itu gak langsung meledak ya, kelihatan banyak. Caranya si Doni gini, tiap dia gajian pertama nih ya, dari setelah tunangan, gajian pertama dia langsung pesen undangan ya, langsung dibayarkan, langsung pesen langsung dibayarkan. Dia langsung pesan undangan. Kebetulan calon mertuanya itu mau undang orang 1.000 orang, tapi si Doni cetak undangannya hanya 700 saja ya. Kebetulan saat itu undangan yang dipilih ya berdua gitu lah, si Doni sama calonnya ini kemana-mana berdua, jadi nentuin undangan itu diurus berdua. Jadi ada si Doni gajian langsung pesen undangan, dimana satu undangan itu, undangan kertas itu ya kan, itu di harga 2.500. Itu udah kertas yang bagus lah ya, yang layak, yang bagus dan yang tebel. 2.500 kali 700 berapa itu, tapi sama si Doni dibayar. Nah, jadi si Doni selama setahun itu benar-benar ngempet ya kan, benar-benar ngempet, benar-benar ngirit, hemat demi bisa menikahi si calonnya ini ya. Gak lama kemudian tanggal 15 ya kan, selang 15 hari si Doni dapat bonus ya. Kalau tanggal 15 ini bonus ya, langsung si Doni sama calonnya itu dibelikan souvenir. Nah, kebetulan si Doni ini langsung berangkat langsung sama calonnya ini naik bis gitu ya ke pasar, ke pusat pasar ya, souvenirnya gitu. Jadi di situ si Doni pesen sekitar 500 orang ya, 500 souvenir, dimana di situ harga souvenirnya ini kalau nggak salah itu 3.500 ya, kata si Doni ya. Ini 3.500, 3.500. Nah, itu berapa ya. Jalan bulan selanjutnya si Doni gajian lagi. Habis itu sama si Doni dibelikan kue ya, kue bakpia. Saat itu dia pesen kue bakpia. Kue bakpia, habis itu langsung pesan di pabriknya, langsung dibayar meskipun nikahnya kurang setahun lagi gitu ya. Ya kurang 11 bulan lagi gitu. Gak apa-apa, langsung dibayar. Dapat bonus lagi sama si Doni, dibuat bayar terop. Ini loh ya, terop apa sih, dekorasi. Nah, terus berlanjut buat bayar kamera, buat bayar mas kawin, nyicil dan tanpa terasa setahun alhamdulillahnya hubungan mereka awet ya kan, nggak ada hambatan dan rintangan. Si Doni pun semuanya udah siap gitu ya, karena memang semuanya udah terbayar. Nah, jadi meringankan lah ya. Jadi di mata calon besannya juga kan, di calon mertuanya juga, oh iya ini anak bertanggung jawab ya, nggak nyusahkan orang tua, bertanggung jawab. Setelah itu udah selesai gitu ya. Nah, godaan inilah dimana baru datang nih. Nggak tahu kenapa ya, setiap orang mau menikah itu seminggu sebelum hari H godaan itu selalu banyak guys, beneran. Godaannya itu kayak macam pikiran-pikiran negatif ya kan, bisikan-bisikan yang membuat kita jadi ragu ya. Habis itu mantan pacar nih ya, yang udah puluhan tahun ya, ada atau belasan tahun nggak tahu kemana itu, tiba-tiba muncul, ada aja jalannya gitu ya. Tiba-tiba ketemu mantan, tiba-tiba ini itu. Jadi ada aja banyak sekali godaannya ketika orang mau menikah itu, beneran ya. Ketika yang mantan tiba-tiba muncul, yang ada problem di kerjaannya ya kan, yang ada aja lah pokoknya, beneran ya. Itu pasti kalau yang udah ngalamin, oh iya pasti ngerasa. Nah, godaan si Doni ini yang luar biasa ya. Ketika si Doni ini sama teman kerjanya ya kan, kebetulan teman kerjanya si Doni ini memang cewek-cewek cantik semua gitu ya, cantik dan ya namanya juga di dunia jasa gitu ya, pasti ini utamakan penampilan ya kan, cantik-cantik. Dimana si Doni ini dengan pawakannya dia ganteng ya kan, tinggi, putih, jelas dong ya, para cewek-cewek ini pasti tertarik lah ya, pasti tertarik. Nah, tapi ketika besoknya si Doni ini nikah, no itu sorenya itu ya, cewek dua ini menawarkan ke si Doni guys, ngajak karaoke.
Pertamanya ngajak karaoke. Habis itu setelah si Doni diajak karaoke nggak mau ya kan, karena memang mau fokus istirahat saja ya. Bayangin aja besok hari H nikah itu pasti laki-laki itu benar-benar deg-degan ya, harus kuatin mental dan lain-lain. Tapi godaannya ini kencang banget guys. Jadi di kita ini ada istilahnya pesta bujang ya. Nah bayangkan kalau si Doni ini mau ya diajak karaokean sama dua cewek ini, waduh nggak bayangin ya. Ketika si Doni nolak untuk diajak karaokean, akhirnya si cewek dua ini berani guys ya, menawarkan diri ya untuk staycation ya, istilahnya itu pesta bujang. Waduh bayangin bro, gratis lo itu. Waduh, Hah? Godaan, wah itu godaan yang sulit ditolak beneran ya. Bayangin dua cewek cantik ya kan, oh seksi, wah bohai, wah, cantik pokoknya ya, nawarin diri guys. Waduh, ke si Doni ini, wah, gak kebayang ya kan. Jadi namanya juga godaan guys, mau gimana. Kadang itu gini ya, cewek kalau udah gelap mata, kalau udah seneng sama cowok, kadang apa aja dikasih, beneran. Nah, jadi berkorban itu, ya. Tapi selamatnya si Doni ini nggak menggubris ya, dia mengurung diri. Kebetulan orang tuanya yang dari kampung itu ya sudah bareng si Doni, sama orang tuanya juga jangan sampai keluyuran ya, karena memang orang yang mau nikah itu baunya wangi guys, wangi beneran. Jadi bagi apa namanya, bagi makhluk-makhluk halus itu, orang yang mau nikah itu harus dipingit gitu ya, kalau orang Jawa itu dipingit, jadi baunya wangi itu, jadi rawan lah. Soalnya apa? Karena kalau ada seseorang yang menikah itu, mereka itu gak senang guys ya, gak senang, karena menikah itu adalah ibadah terpanjang dan termudah ya, yang bisa dilakukan setiap saat. Nah menikah kan ibadah gitu ya. Nah di sini ya kan, bisa kita simpulkan bahwa wow sekali ya godaannya mau nikah ini. Bayangin anda ya, anda kalau jadi si Doni, besoknya nikah, ada dua cewek cantik nawarin gratis ya, wah ampun ya. Jadi memang apa namanya, nggak bisa dipungkiri kalau kita mau nikah itu godaannya mantap, godaannya itu luar biasa ya, nggak bayangin aja ya kan. Jadi si Doni ini alhamdulillahnya kuat ya, dia memang pengen bener-bener sekalinya melakukan itu dengan calon istrinya. Wah luar biasa. Oke guys, nampaknya ini banyak yang suka ya dengan cerita-cerita seperti ini. Next akan saya buatkan cerita-cerita lagi ya. Jadi daripada saya bikin konten keluar-keluar kemana itu terlalu aduh gimana ya, jadi bikin konten begini saja ya. Terima kasih.